lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat atau rekan-rekan security dimanapun kalian berada. Iya, ini judulnya apa tuh? Rindu berat atau tanggung jawab yang berat. Nah, ini pasti rekan-rekan security ini hari yang paling berat antara pulang dan gak pulang. Ya, apa sih yang bikin rindu berat terus sedihnya seorang security atau satpam? Kita lihat ini cuplikan videonya ya, untuk teman-teman di luar sana, baik yang nonton yang profesinya bukan security ataupun siapapun. Kita lihat cuplikannya ya. Ini kalau untuk rekan-rekan security pasti ini hari yang berat, sangat berat dan sangat ya, kalau dibilang nangis, kalau boleh nangis sudah. Sambil lihat videonya, kita ngopi dulu, oke? Lihat nih cuplikan videonya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allah. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk rekan-rekan security yang masih aktif maupun yang sudah pernah merasakan jadi security. Momen yang paling sedih atau yang paling bikin kita galau itu biasanya momen-momen di hari Lebaran. Itu kita udah pasti pikirannya nggak karuan. Berat kata orang ngomong itu jasadnya di kerjaan tapi pikirannya udah di kampung. Mau pulang susah ya kan. Kalaupun dipaksakan pasti kita akan mendapatkan punishment. Itu seorang security sampai menahan rindu ingin bertemu dengan keluarga. Bukan mereka tidak mampu ataupun bukan kita ini tidak bisa. Kalau kita paksakan bisa, cuman karena kita punya tanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap apa yang sudah ada di kontrak kita sebagai keamanan, itu yang bikin dilema kita antara rindu berat atau tanggung jawab yang berat itu. Karena pada saat momen Lebaran itu satpam dituntut lebih waspada dan lebih teliti, karena yang kita jaga ini adalah aset, benda-benda yang ditinggalkan pemiliknya. Mereka pada ada yang pulang kampung, ada yang jalan-jalan. Nah, di sini satpam dituntut dengan tanggung jawab yang berat, karena pada momen-momen hari H seperti itu tingkat kriminalitas itu lebih besar, karena mereka yang di pemikiran oleh orang-orang yang oknum-oknum pelaku kejahatan pencurian itu mengambil momen-momen hari Lebaran karena sepi gitu kan. Walaupun ada satpam tetap biasanya ada aja gitu. Makanya di sini security atau satpam dituntut untuk tanggung jawab yang lebih ekstra gitu. Nah, kalaupun dipaksakan gitu ya untuk pulang, bisa saja, tapi harus mengeluarkan modal yang lebih besar lagi rekan-rekan. Jadi kalau dibilang
lu betah banget di kerjaan sampai 3, 2 tahun, 4 tahun nggak pulang, betah banget, gajinya nggak seberapa. Ini kita bicaranya bukan tentang masalah gaji kecil atau gaji besar. Kita kalau sudah masuk ke dunia security atau keamanan, sapam apapun itu bentuknya, kalau sudah masuk ke jiwa keamanan, tanggung jawab yang kita pegang penuh. Karena dari situlah kredibilitas seorang sapam bisa terlihat. Jadi security itu atau sapam itu bukan hanya duduk manis seperti ini, kemudian ngopi, ya kan? Kemudian hanya menulis, bukan. Berat, bro. Security itu berat. Bukan hanya tentang masalah gaji kita yang kecil. Karena kita ini sebagai keamanan, bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram bagi yang memperkerjakan kita sebagai jasa keamanan. Nah, itu prinsipnya. Ya, jadi jangan dilihat sapam itu kerjanya santai. Cobain dulu baru komentar. Gitu. Balik lagi ke topik antara rindu berat atau tanggung jawab yang berat. Jadi kalau dipaksakan rekan-rekan atau teman-teman atau sahabat-sahabat yang di luar sana, ya kan, kalau dipaksakan untuk pulang itu bisa, tapi harus mengeluarkan biaya yang besar. Contoh, pada saat kita mau pulang kampung gitu kan, tapi di jadwal kita itu schedule-nya harus masuk, karena memang di hari lebaran itu H-5 sampai H+5 itu nggak boleh ada yang nggak masuk, harus masuk. Apapun alasannya harus masuk. Kalaupun ada perusahaan yang bahasanya masih ada toleransi sedikit gitu ya, boleh. Bahasanya sebenarnya tidak dibolehkan ya. Ini internal aja yang sudah saya rasakan itu kan. Kalau temennya enak. Nah, itu biasanya membayar teman. Biasanya ada teman yang memang pada momen-momen seperti itu mencari keuntungan ataupun nyari kelebihan lah, gitu kan. Tapi untuk bayar teman kita ini nggak murah. Yang biasanya hari biasa itu 150, ini bisa 200 sampai 500 satu hari buat backup kita libur. Coba bayangkan, kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari tinggal dikalikan saja, ya kan? Nah, kemudian kalaupun memang kita nggak ada biaya, ada opsi yang lain, seperti kita tuker jaga. Tuker jaga itu adalah sistemnya seperti apa gitu kan? Yang biasanya kita kerja itu selama 12 jam atau 8 jam gitu kan, tergantung areanya ya. Katakanlah kalau kita main yang 12 jam, harusnya kita sehari itu 12 jam, karena kita pengen pulang kampung, kita nabung sama temen kita. Kita sebelum lebaran, bang gua ada perlu nih, lo backup gua ya, nanti gampang diganti kapan aja lo mau kontak gua. Akhirnya berangkat pagi, pulang pagi, yang harusnya 12 jam jadi 24 jam. Terus tuh begitu dikumpulin sehari, 2 hari, 3 hari dapat, misalkan contoh 3 hari. Tapi ya itu resikonya, kita nggak pulang, ya kan, selama untuk menabung 3 hari, 4 hari untuk hari H. Nah, itu pun kalau rekan kita bisa mengerti ataupun enak. Nah, tapi rata-rata ya kebanyakan pada bahasanya bayar cash gitu. Itu di luar dari pimpinan ya, di luar dari pimpinan, itu internal kita aja. Kalau untuk danrum mungkin masih bisa lah, dia masih mengerti bawahannya gitu. Jadi kalau untuk security lebaran itu wah luar biasa hari yang sangat
Kalau dibilang mau nangis, kita pengen nangis. Tapi mau gimana, karena kita sebagai security keamanan, yang dituntut adalah tanggung jawab kita, gitu kan. Nah, kemudian tanggal merah, security itu nggak kenal yang namanya tanggal merah. Mau lebaran itu sampai seminggu masuk terus security, nggak ada yang nggak masuk. Makanya kalau kata orang, security itu enak, cobain dulu sini, cobain daftar. Kamu daftar aja belum tentu, kalian ini belum tentu sanggup. Ya saya bukan meremehkan gitu kan, bukan meremehkan, tapi rata-rata itu seleksinya luar biasa. Apalagi ketemu momen-momen seperti itu. Kalau dibilang mau nangis, nangis kita. Pengen ketemu sama keluarga, sanak saudara gitu kan. Yang lain pada, lihat di berita itu kan, macet lebaran, pulang kampung, ketemu keluarga, ketemu anak istri gitu kan. Pengen, cuman karena tuntutan tanggung jawab kita yang sangat berat dan besar, mau nggak mau kita harus melaksanakan itu ya. Nah, jadi untuk para keluarga, istri, anak gitu kan, siapapun yang contoh bapaknya jadi security, suaminya seorang security, jadi harus bisa memahami dan patut bangga terhadap suami atau ayahnya sebagai seorang security. Karena apa? Kalau kita dilihat jasa seorang satpam itu, luar biasa gitu kan. Yang lain pada lebaran, yang lain pada liburan gitu kan. Security itu hatinya udah, kalau boleh di black gitu kan, hatinya itu di sini itu udah berdarah-darah, pengen pulang, pengen ngerasain lebaran di kampung sama keluarga. Nah, itulah keluh kesahnya security gitu ya, kan rasa tanggung jawab yang harus kita jalankan. Jadi ya mau nggak mau gitu kan, bukan kita sombong dengan saudara ataupun dengan rekan-rekan di kampung, bukan. Kita dituntut untuk profesional dalam bekerja. Nah, jadi hari yang paling menyedihkan itu atau yang paling sedih adalah untuk security ya, hari lebaran sama tanggal merah gitu kan. Apalagi kalau udah lebaran THR-nya nggak cair, kalau mencair separuh, tambah sakit. Udah yang udah pakai baju, beli baju baru, belikan istrinya ini, belikan anaknya baju ini, kita sebagai keamanan kadang kebanyakan lah ya, gaji kita ataupun THR kita itu ditunda, entah ada yang cair ada yang enggak, itu ya, itu lebih sedih lagi. Udah bawahnya udah emosi. Tapi ya mau gimana lagi, karena kita tuntutan, kemudian kita juga butuh pekerjaan, mau nggak mau gitu kan, dinikmati dan disyukuri gitu. Jadi untuk rekan-rekan security baik yang masih aktif ataupun yang sudah pernah merasakan menjadi security gitu kan, pasti paham dan pasti mengerti. Untuk teman-teman yang security yang masih aktif, rekan-rekan saya yang di manapun kalian berada, subscriber saya, teman-teman saya yang masih aktif, semoga kalian tetap semangat, kemudian berkah selalu, sehat selalu, banyak rezekinya, tetap semangat. Apapun pekerjaan kita, apapun gaji kita, tetap syukuri dan nikmati. Semoga ke depan untuk satpam atau security Indonesia bisa lebih diperhatikan lagi dan bisa menjadi kebanggaan baik diri kita sendiri ataupun buat keluarga dan orang lain ya. Jadi mungkin inilah video singkat saya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jangan lupa dukung channel saya di YouTube ataupun di Facebook untuk memberikan edukasi ataupun pencerahan tentang sedikit video ataupun ya curhatan seorang security gitu ya.
Walaupun ada yang kata-kata yang kurang pantas atau apa, boleh komen di komentar saya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi tetap semangat bersyukur di Indonesia, rekan-rekan saya dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap waras, dan tetap semangat. Satu lagi pesan saya, jangan pernah meninggalkan pos. Satu lagi, jangan pernah meninggalkan sholat. Oke, demikian penjelasan dari saya, sedikit banyaknya seperti itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.